melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Salam. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Januari tahun 2025. Tentu dengan satu iman bahwa Tuhan bersama kita, Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan kita di tahun 2025 ini. Karena itu Tuhan selalu menyapa kita lewat firman-Nya. Pada hari ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan melalui kitab 1 Korintus atau surat Rasul Paulus ke jemaat Korintus. Suratnya yang pertama di 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan, saya baca untuk kita. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah filosofi yang diajarkan oleh tetua kita, orang Batak, bunyinya demikian. Tidak baik seperti pakis yang menyendiri di satu pulau. Dalam bahasa Batak dikatakan songot tadiang nahapuluan. Nah, saya mencoba menerjemahkan filosofi ini begini. Pakis itu, tandiang itu sejenis pakis yang jenisnya besar, ya, dan dia bisa melampaui tingginya tumbuhan-tumbuhan yang lain. Jadi kalau dikatakan tidak baik seperti pakis atau seperti tandiang yang hidup menyendiri di tengah pulau. Sekalipun dia kontras lebih tinggi daripada yang lain, sekalipun dia menjadi penguasa lebih besar di pulau itu, sekalipun semua pulau itu menjadi miliknya, tetapi sesungguhnya hidupnya tidak berarti. Nah, karena itu tetua kita juga mengajarkan bagaimana supaya kehidupan kita tetap ada ikatan, ada relasi antara satu dengan yang lain. Karena itu luar biasa bagi orang Batak, kita diajarkan yang namanya tarobo, yang diajarkan yang namanya silsilah kita. Sehingga kita ketika kita bertemu sesama orang Batak, kita sudah bisa menemukan persamaan di sana bahwa kita adalah saudara. Saya marga Sinaga misalnya ketemu dengan marga Sinaga yang lain, saya tidak pernah menganggap dia menjadi bagian dari di luar diri saya. Atau mungkin dengan marga yang lain juga.
yang ada kaitannya dengan opung kita, yang ada kaitannya dengan mama kita, yang ada kaitannya mungkin dengan kakak dan abang kita. Begitu pentingnya persaudaraan itu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam epistel tadi, Pengkhotbah pasal 4 khususnya ayat 9. Dikatakan di sana berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena apa? Karena ketika kita berdua bersama dengan orang lain, kita bisa menikmati, ya, kita bisa menikmati berkat yang sesungguhnya dari hasil jerih payah kita sendiri. Saya mencoba terjemahkan ayat 9 ini dalam bahasa yang sederhana. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 ini mengatakan bahwa untuk menikmati hasil kerja kita, untuk menikmati hasil jerih payah kita, untuk menikmati berkat yang kita terima, untuk menikmati prestasi kita sendiri pun kita membutuhkan orang lain. Ini luar biasanya. Ya. Ketika saya menjadi orang pintar, yang paling pintar di antara semua orang yang berada di dekat saya tidak benar-benar dan tidak sungguh-sungguh menjadi orang pintar ketika kepintaran saya itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Andaikan saya memiliki semua harta di dunia ini, tidak ada yang kurang. Saya memiliki jabatan yang sangat tinggi, memiliki pangkat yang sangat tinggi. Ketika saya tidak punya teman untuk berbagi, maka harta jabatan saya itu sesungguhnya bukanlah sebuah berkat bagi saya. Karena itu untuk menikmati berkat yang kita terima dari Tuhan pun, kita butuh orang lain untuk berbagi. Karena itu berkat yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menikmati berkat kita sendiri bersama-sama dengan orang lain. Berbahagia bersama, menikmati berkat bersama. Yang kedua, pernah suatu ketika seorang misionaris bernama Paul Brand, waktu itu dia melayani di India, dia melayani di sebuah rumah sakit. Lalu dia perhatikan karena menurut SOP-nya rumah sakit orang Eropa, bahwa orang sakit yang dirawat di rumah sakit itu tidak boleh ada yang temanin, tidak boleh ada yang dampingin selain daripada pihak rumah sakit itu sendiri. Jadi ketika dia melayani itu di rumah sakit di India, ya, dia melarang orang-orang India, keluarga dari yang sakit ini untuk ikut mendampingi si pasien itu di rumah sakit, karena itu dianggap mengganggu orang yang sedang dirawat di rumah sakit itu. Itu dianggap akan menambah rasa sakit dari si pasien yang sedang dirawat itu. Tetapi karena memang sudah demikian, kebiasaannya sama dengan orang Indonesia. Orang Indonesia, ya, si pasien itu kalau boleh satu kampung mendampingi di rumah sakit. Jadi karena saya juga sering, ya, besuk jemaat ke rumah sakit itu, ya, memang pihak rumah sakit itu selalu ingin sebenarnya supaya tidak terlalu banyak orang yang bertemu atau membesuk, berjumpa dengan si pasien itu, karena itu dianggap sangat mengganggu untuk perkembangan pengobatan si pasien itu. Nah, tetapi ketika Dr. Paul Brand tadi memperhatikan bahwa ada pasien yang baru menjalani proses operasi lalu ke ruang perawatan, ada 2 pasien di situ. Ada satu pasien yang tidak punya keluarga. Nah, di tempat tidur yang satu, tidak ada yang besuk dan tidak ada yang mendampingin dia. Lalu pasien yang satu lagi, ada keluarganya yang senantiasa mendampingin dia di rumah sakit itu. Ternyata Dr. Paul Brand ini memperhatikan itu dan dia mengambil kesimpulan begini. Si pasien yang sedang sakit pasca operasi, yang tidak didampingi oleh keluarga atau tidak ada yang mendampingi, dia banyak membutuhkan
obat anti nyeri untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tetapi pasien yang didampingin sama keluarga, ketika si pasien ini merintih kesakitan, lalu keluarga itu mengusap-usap, ya. Kalau suaminya yang sakit, misalnya istrinya mijit-mijit gitu kan, atau istrinya juga madapol gitu kan. Jadi si pasien yang merasa kesakitan ini akan terobati dengan sentuhan keluarga atau orang yang mendampingi. Sejak saat itu dia tidak pernah melarang keluarga untuk mendampingi si pasien itu. Kesimpulannya adalah bukan hanya ketika kita menikmati berkat, menikmati sukacita, kita membutuhkan orang lain. Bahkan ketika kita sedang sakit pun, sentuhan, sapaan orang-orang yang berada di sekitar kita akan mengurangi rasa sakit kita. Karena itu kita selalu membutuhkan saudara, membutuhkan orang lain tatkala senang, tatkala bersukacita, tatkala bergembira, dan juga kita membutuhkan orang lain tatkala kita susah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita mensyukuri kehadiran orang lain yang ada di antara kita. Kita mensyukuri kehadiran orang lain yang ada di sekitar kita, yang walaupun seringkali itu bikin kesal, yang walaupun seringkali itu bikin marah. Seorang suami berbahagialah bila punya istri yang selalu batu bek-bek dari pagi sampai sore. Tahu batu bek-bek? Cerewet. Berbahagialah seorang anak yang walaupun punya mama yang cerewet mulai dari pagi sampai malam. Berbahagialah orang tua yang punya anak sekalipun anak itu sedikit-sedikit rada-rada nakal. Karena semua itu adalah kebutuhan kita. Karena semua itu adalah karunia Tuhan. Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan ini kepada jemaat Korintus ketika itu. Ketika jemaat Korintus sudah mulai mencari kelebihan, mencari keistimewaan dirinya dibandingkan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, kisah kesuksesan kekristenan pada awalnya, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 4, mulai dari ayat 32 sampai dengan pasal 5 Kisah Para Rasul itu, kisah kesuksesan orang Kristen, orang percaya itu diawali dari kebersamaan, dari persekutuan yang baik. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dikatakan, jemaat itu waktu itu tidak ada yang berpikir dan tidak ada yang merasa bahwa miliknya sendiri, bahwa apa yang dipunyainya hanya menjadi miliknya sendiri. Tidak, tetapi milik bersama. Apabila saya punya rumah, itu rumah saya, tetapi juga rumah saudara saya. Gitu. Saya punya ladang, itu bukan hanya ladangku, tapi milik ladang bersama. Kecuali istriku bukan istri bersama, kalau itu memang nggak boleh. Jadi apa yang dimiliki oleh jemaat mula-mula itu menjadi milik bersama. Karena itu kalau Bapak Ibu saudara-saudara pernah dengar nama Ananias dan Safira, itu adalah orang yang merasa miliknya itu, kepunyaannya itu hanya miliknya sendiri dan dia dikutuk Tuhan. Itulah kisah kesuksesan kekristenan. Celakanya belum lagi kekristenan itu lama berkembang dalam 1 Korintus pasal 1 dan sampai dengan pasal 3. Sebagai pendahulu dari naskotbah kita hari ini, mereka sudah berusaha mencari kelebihan, keistimewaan daripada yang lain. Ada yang merasa bahwa kelompok saya lah yang paling benar. Ya. Ada yang merasa bahwa kamilah yang paling badia. Ada yang merasa bahwa kamilah yang benar-benar yang sesuai dengan Alkitab. Ini persoalannya. Dan ini kenyataan gereja sampai saat ini. Ya. Dan ini kenyataan gereja sampai saat ini. Pernah dalam sebuah pertemuan okumene, ya, dalam sebuah pertemuan pendeta-pendeta okumene, tahu okumene ya? Okumene itu adalah pertemuan, perjumpaan gereja-gereja. Di semua ada gereja-gereja di situ. Lalu ada seorang pendeta dari teman gereja denominasi yang lain berkata begini,
Kita bersuka cita bahwa di kota ini Roh Kudus Tuhan bekerja luar biasa sehingga banyak berdiri gereja-gereja di kota ini katanya. Itu langsung saya interupsi kesaksiannya itu. Pak Pendeta tunggu dulu. Tunggu dulu. Belum tentu berdirinya banyak gereja dengan nama-nama yang berbeda-beda, belum tentu itu karena karya Roh Kudus. Jangan-jangan itu karena karya keegoisan manusia itu sendiri. Ingin selalu berbeda. Ingin selalu merasa yang paling benar. Nah karena itu jemaat dalam 1 Korintus itu yang dikritik oleh Rasul Paulus. Karena ada yang merasa kelompok Kefas lah, kami ini kelompok Kefas. Kelompok Apolos lah yang paling baik. Karena apa? Pendeta yang luar biasa itu harus seperti Apolos. Kenapa rupanya Apolos? Karena Apolos itu seorang orator ulung. Kita mendengarkan khotbahnya 3 jam gak bosan-bosan. Ada yang berkata bahwa hamba Tuhan itu harus seperti Petrus. Kenapa? Karena 1 kali Petrus berkhotbah 3.000 orang percaya. Ada orang berkata harus seperti Paulus. Kenapa? Karena Paulus itu seorang misionaris yang luar biasa. Jadi kecenderungan jemaat juga begitu. Memperbandingkan antara satu pelayan dengan pelayan yang lain. Ketika pelayan itu mau ditarik-tarik dalam konflik itu, rusaklah tubuh Kristus yang adalah gereja. Karena itu Rasul Paulus menekankan lewat firman Tuhan ini kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai jemaat Kristus. Yang pertama, prinsip dalam sebuah persekutuan kita adalah bahwa Kristuslah yang utama. Bahwa Kristuslah yang paling pertama. Sebagaimana tubuh manusia tidak akan bisa hidup tanpa kepala, demikianlah persekutuan orang-orang Kristen tidak disebut persekutuan apabila bukan Kristus yang dimuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada saat ini seseorang manusia berjalan di depan altar ini dengan tangan yang sempurna, mata yang sempurna, mulut yang sempurna, kaki yang sempurna, dia berjalan-jalan di sini tanpa kepala, kira-kira Bapak Ibu masih duduk di kursi enggak itu sekarang? Saya yakin enggak, pasti lari ya. Pasti lari itu. Nah karena apa? Tubuh dengan hanya 1 tangan masih bisa saja bekerja. Tubuh dengan kaki 1 masih bisa juga bekerja. Tubuh dengan mata yang tidak terbuka masih bisa juga bekerja. Jadi kecuali kalau tubuh tanpa kepala itu baru aneh. Nah begitu juga persekutuan orang Kristen itu. Jika di antara kita ada yang miskin, ada yang tidak berdaya, ada yang sakit, ada yang punya kelemahan tubuh, bukan berarti bahwa tubuh Tuhan tidak sempurna. Yang penting nama Tuhan dimuliakan dalam persekutuan itu. Karena itu dimanapun orang percaya bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, yang utama adalah Kristus harus dimuliakan di sana. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita mengaminkan bahwa perbedaan itu adalah karunia Tuhan. Bahwa perbedaan itu adalah bentuk dari kesempurnaan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu digambarkan lagi tadi seperti tubuh itu. Kalau kaki berkata kepada tangan, karena aku bukan tangan maka aku bukan tubuh. Lalu mata berkata kepada telinga, karena aku bukan telinga maka aku bukanlah bagian dari kamu. Kalau telinga berkata kepada mulut, karena aku bukan mulut, bahwa kita tidak sama, tidak satu, bahwa saya bukan bagian dari tubuh, tidak. Yang luar biasa firman Tuhan ini berkata, dengan hikmatnya Tuhan menempatkan segala organ-organ atau anggota tubuh kita dengan tempat dan posisi yang luar biasa, yang penuh dengan misteri. Kenapa mata harus dilindungi dengan kelopak mata? Karena mata itu lebih lemah daripada tangan. Kenapa mulut hanya 1, mata 2?
Coba kita bayangkan kalau semua mata di tubuh kita ini, atau kalau semua mulut di tubuh kita ini. Jangankan semua mulut di tubuh kita ini, satu mulut saja pun sudah bikin repot. Kalau semua telinga di tubuh kita ini, ya, dua telinga pun itu sudah bikin kita repot. Karena apa? Kita dengar di sana, kita dengar di sini, bisa bikin masalah dalam pikiran kita. Nah, karena itu Tuhan memposisikan segala sesuatu menurut hikmatnya. Karena itu segala perbedaan, keanekaragaman dalam kehidupan kita, termasuk dalam persekutuan kita di gereja, itu adalah wujud kesempurnaan karya Tuhan. Sama seperti keluarga yang baik itu apabila dibentuk dengan berbagai perbedaan. Keluarga terbentuk yang terbaik adalah apabila semua berbeda. Jadi kalau adik-adik saya yang naposo ini mencari jodoh tidak seperti yang saya harapkan, karena itu saya tidak mau sama dia, jangan dulu. Kalaupun berbeda dengan harapan ekspektasi kita, jangan-jangan itu yang terbaik menurut Tuhan. Nah, itu dia. Tidak seperti figur, ya, dia itu maunya, dia tidak seperti mantan saya dulu. Jangan cari yang seperti mantanmu. Karena keluarga terbaik itu adalah apabila dibangun di atas perbedaan. Justru sebaliknya, keluarga yang dibangun di atas kesamaan itu tidak boleh, termasuk sama jenis kelamin. Justru harus berbeda. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada di antara kita yang punya kesempurnaan. Itu yang diingatkan lewat pengkhotbah tadi. Mengapa kita butuh orang lain yang berbeda dari kita? Karena apa? Kemampuan kita terbatas, ada kalanya kita terjatuh, ada kalanya kita kesandung. Bahkan penggali kubur sekalipun tidak akan pernah menggali kuburnya sendiri. Ya kan? Termasuk dokter sendiri pun tidak akan pernah mengobati dirinya sendiri. Karena itu kita butuh profesi yang berbeda. Karena itu penulis berkata begini, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang bisa hidup sendiri, mencari semua yang sama sesuai dengan seleranya. Karena ketika kita bangun pagi membuka mata kita, sesungguhnya kita sudah membutuhkan orang lain. Membutuhkan nelayan sehingga kita bisa makan ikan, membutuhkan petani sehingga kita bisa makan nasi, membutuhkan petani ketika kita bisa makan sayur, membutuhkan supir juga supaya sayur itu bisa sampai di rumah kita. Karena itu tidak ada profesi dan tidak ada pekerjaan yang hina di mata Tuhan. Yang penting kita melakukan peran kita, panggilan kita dengan cara terbaik kita untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi yang lain. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah merasa lebih penting, lebih istimewa daripada yang lain, dan jangan pernah iri dengan kelebihan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mencoba menghubungkan nas khotbah ini dengan Mazmur 133 yang berbunyi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Di mana ada kasih, di mana ada damai sejahtera, di mana ada persekutuan di dalam iman kepada Yesus, kesana Tuhan akan memerintahkan berkatnya, termasuk di tengah keluarga. Jika keluarga itu saling berkasih-kasihan, hidup dalam damai sejahtera, yakinlah tanpa dirasakan
dan tanpa bisa diperhitungkan oleh keluarga itu, berkat Tuhan dikirimkan ke sana. Ada sebuah kisah seorang bapak yang punya 2 orang anak. Anak yang pertama kebetulan tidak menikah, sama-sama laki-laki. Lalu anak yang kedua menikah dan punya anak 2. Lalu kemudian orang tua ini sebelum meninggalkan anaknya 2 ini, mewariskan kepada mereka 2 hamparan sawah. Anak yang pertama mendapatkan 1, yang anak yang kedua mendapatkan 1 juga. Dan lalu kemudian kedua anak ini sama-sama menanam sawah ini, dan tibalah waktunya panen. Pada saat panen, sawah anak yang pertama menghasilkan 100 karung padi. Anak yang kedua juga menghasilkan 100 karung padi. Lalu kemudian ketika anak yang pertama ini yang tidak menikah ini panen, lalu dia melihat hasil panennya, di dalam lumbungnya dia berpikir, ini tidak adil. Karena apa? Bapakku meninggalkan kepadaku 1 petak sawah dan menghasilkan 100 karung padi. Saya hanya menikmati sendiri. Karena itu saya akan memberikan 10 karung dalam setiap panen kepada lumbung adik saya. Dia hantarkan ini 10 karung ini ke lumbung adiknya tanpa sepengetahuan adiknya. Pada saat yang sama juga adiknya berpikir, ini tidak adil. Saya punya keluarga 4 orang, istri 1, 2 anak. Sementara abang saya yang tidak menikah, kalau dia sakit nanti siapa yang mengurus dia? Karena itu anak yang kedua ini juga berpikir, ini tidak adil. Karena itu saya akan mengantarkan kepadanya 10 karung padi setiap panen. Anak yang pertama tadi berpikir tidak adil, karena saya hanya seorang diri saja menikmati hasil panen saya, sementara adik saya ada 4 orang. Jadi tanpa saling mengetahui, keduanya menghantarkan berkat yang dia terima dari si anak pertama menghantarkan 10 karung ke anak kedua juga berbuat yang sama. Lalu besok paginya mereka menghitung, karung mereka tidak ada yang berkurang. Karena itu prinsip daripada kebersamaan adalah melakukan peran kita dengan sebaik-baiknya, kemudian peduli dengan orang lain, melakukan hal-hal yang baik sekalipun orang lain tidak tahu, sekalipun orang lain tidak menyadari, sekalipun orang lain tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, tetapi Tuhan pasti menghitung segala perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain. Karena berkat yang kita bagi kepada orang lain, Tuhan akan menggantinya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang kami dengarkan pada sore hari ini, mengajarkan kepada kami betapa pentingnya kami mensyukuri kehadiran orang-orang di sekitar kami. Bahkan sekalipun orang tersebut tidak sesuai dengan kehendak kami, sering kali bikin kesal, bahkan sering bikin kami marah, bahkan menjadi beban bagi kami. Tetapi lewat firman-Mu diingatkan kepada kami, itu adalah bentuk cara Tuhan memelihara hidup kami, menyempurnakan hidup kami, bahwa Tuhan menghadirkan orang-orang di sekitar kami. Demikian juga kami boleh bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan, atas suami maupun istri, anak-anak, teman, sahabat, semuanya Tuhan. Kami syukuri kepada Tuhan dan kami aminkan itu sebagai berkat-Mu. Demikian juga di tengah-tengah gereja ini Tuhan, supaya masing-masing kami melakukan peran kami dengan sebaik-baiknya, dengan tulus ikhlas. Kami boleh hidup saling mengasihi, berdamai, dan saling berlomba melakukan yang baik. Sekalipun perbuatan baik kami tidak diperhatikan, tidak dilihat, bahkan tidak diucapkan terima kasih, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Karena itu Bapa di surga, berkatkanlah seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, dalam kasih-Mu, untuk pekerjaan, untuk usaha, kembali ke keluarga kami masing-masing dengan kekuatan firman-Mu.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan